Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita sebagai hamba Allah yang beriman bercita-cita dan mendambakan agar kita semua bisa masuk surga, bahkan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di dalamnya. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan Imam Ahmad dan Imam Tabarani meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Nabi kita SAW menyatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Man bana lillah, barang siapa orangnya yang membangun karena Allah masjidan, satu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan bagi orang tersebut rumah atau istana di dalam surga. Kita membangun rumah di dunia amat sangat sulit, dan pasti banyak di antara kita yang sampai saat ini belum punya rumah. Namun manakala kita ingin turut serta berpartisipasi membangun masjid, seberapapun uang yang kita infakkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di dalam surga. Tidak main-main saudara sekalian. Tidak mungkin Allah membangunkan istana di dalam surga kemudian pemiliknya tidak masuk surga, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Perhatikan ayat ini dengan seksama. Hilangkan rasa kantuk sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama, hanya saja, disebut dengan adatul hasr, alat yang membatasi sesuatu. Di luar batas itu tidak masuk di dalamnya. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang layak, yang patut, yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah,
atau rumah Allah yang ada di bumi ini. Dan kita tahu memakmurkan masjid itu ada dua hal. Yang pertama, memakmurkan secara hissi, secara fisiknya, ikut membangun, ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan kerapihannya. Dan yang kedua adalah secara maknawi. Kita bergegas untuk melakukan aktivitas di masjid tersebut dengan peribadatan, sholat berjamaah, menghadiri kajian, majelis ilmu, berzikir, beriktikaf dan seterusnya dari hal-hal yang disyariatkan. Itu berarti kita sedang memakmurkan masjid secara maknawi, secara batin. Dua-duanya sungguh sangat mulia. Sampai-sampai Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata beliau, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Manakala kalian melihat seseorang lelaki yang aktif mendatangi masjid, terbiasa sudah dengan masjid, maka saksikan oleh kalian dengan persaksian iman. Jangan ragu, orang itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memakmurkan masjid, mencintai masjid, dan sungguh mulia sekali orang-orang yang ikut memakmurkan masjid tersebut. Siapakah yang berhak dan layak untuk memakmurkannya? Kata Allah, "Man amana billah." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti mereka akan semangat dengan dasar cinta kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di tangannya. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Orang yang yakin dengan hari akhirat, iman kepada hari akhirat, pasti akan mempersiapkan diri dengan berbekal ketakwaan kepada Allah dan amal soleh, supaya di akhiratnya bahagia dan selamat. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin bisa memakmurkan masjid Allah. Ditambah lagi wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Mendirikan salat merupakan bentuk hubungan baik hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, berhablum minallah. Wa ataz zakah, dan ia pun memberikan zakat, menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat merupakan bentuk hubungan baik dengan sesama hamba, berhablum minanas. Orang yang berhablum minallah dan berhablum minanas tidak mudah. Pasti banyak tantangan, rintangan, ujian dan cobaan, bahkan tidak sedikit yang memusuhinya. Maka Allah katakan, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun walau diancam apapun, kecuali hanya kepada Allah saja yang ditakuti. Pemberani, itulah orang beriman sikapnya. Siap menanggung resiko, jangan lari dari pertempuran, jangan sembunyi dari para musuh, muncul dengan gagah, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia bertanggung jawab, dia semangat untuk siap berhablum minallah dan berhablum minanas. Makanya Allah menjamin di akhir ayat, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka kalimat asa di dalam tafsir disebutkan ini suatu kepastian, walaupun maknanya ya, asa di sini adalah semoga saja, kata Allah, ulaika, mereka itu semua minal muhtadin, tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalimat asa sekali lagi ada suatu kepastian, artinya pasti orang yang seperti itu sifatnya dan sikapnya, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, yang dengan hidayah itu pasti akan masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li walakum
fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masjid kita sedang renovasi yang membutuhkan dana cukup besar, namun DKM memberitahukan kepada kita dana yang dibutuhkan tinggal tersisa 90 juta lagi kurang lebihnya. Lalu kapan lagi kalau kita tidak berlomba untuk membangun rumah Allah agar dibangunkan bagi kita istana di dalam surga? Kita tidak butuh orang banyak. Dari jamaah yang sekian ini 90 orang saja, masing-masing 1 juta, sudah selesai. DKM cukup untuk mendapatkan dana merenovasi masjid kita. Apalagi lebih dari 90 orang, dan saya yakin para jamaah pasti banyak orang-orang yang mampu. Semoga kita cepat berlomba dalam kebaikan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sebelum ajal kematian datang kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.